Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sobat Lensa, kali ini kami akan membahas tentang syarat-syarat untuk memasuki dunia tarekat. Bermula dari pertanyaan besar, apakah untuk bertarekat seseorang harus menguasai ilmu syariat terlebih dahulu? Maka jawabannya akan kita temukan dalam buku Suluk Santri Tarekat karya Ki Haji Habibul Huda. Dalam buku tersebut, beliau menulis, lain ladang lain belalang. Begitu kira-kira sebuah pepatah kuno yang mengilustrasikan akan adanya perbedaan pendapat yang terjadi pada umat manusia. Perbedaan pendapat adalah suatu kewajaran dan keniscayaan, karena perbedaan adalah fitrah. Tuhan tidak menginginkan kesamaan pendapat di antara manusia, meskipun itu adalah perkara yang sangat mudah baginya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Ma'idah ayat 48, yang artinya, dan jika Allah menginginkan, niscaya kalian akan dijadikannya satu umat saja. Akan tetapi, Allah menginginkan untuk menguji kalian tentang hal yang diberikan kepada kalian, yaitu Al-Quran dan syariat Rasul. Maka berlomba-lombalah meraih kebaikan. Perbedaan pendapat tak akan mungkin terlepas dari kehidupan manusia, dimanapun mereka berada. Selama nafas masih berhembus, selama nyawa masih di kandung badan, perbedaan akan selalu menyelimuti kehidupan manusia. Jangankan kelompok besar, dalam keluarga kecil saja seringkali muncul banyak perbedaan. Maka perbedaan pun juga tidak terlepas dalam dunia tarekat. Ia merupakan sebuah hal yang wajar di dalamnya. Hanya saja ada beberapa permasalahan seputar tarekat yang sangat urgen dan acap kali mencuat di kalangan masyarakat awam, serta menjadikan mereka bingung dan bimbang. Sehingga harus ada penjelasan yang mengurai permasalahan tersebut secara tuntas dan lugas, agar mereka tidak terombang-ambing dalam kebingungan. Di antara beberapa permasalahan tersebut adalah, apakah syarat bertarekat harus lebih dulu menguasai ilmu syariat atau fikih? Pertanyaan ini seringkali muncul di masyarakat awam. Bahkan tidak jarang juga dilontarkan oleh seseorang yang sudah dianggap alim. Pertanyaan ini muncul karena berawal dari perkataan Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Manzumah Hidayatul Adqiya yang menyatakan bahwa inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila fa syari'atun kasafinatin wa tariqah kal bahri summa haqiqatun turul wala, yang artinya sesungguhnya jalan menuju Allah adalah syariat, tarekat, dan hakikat. Jika syariat seperti halnya perahu, maka tarekat bagaikan samudra, sedangkan hakikat adalah mutiara yang ada di tengah-tengah samudra. Dari dua bait syair ini, banyak sekali orang yang memahami bahwa seseorang baru boleh memasuki dunia tarekat setelah terlebih dahulu menguasai ilmu syariat. Ibarat mencari mutiara di tengah samudra, haruslah mengarungi samudra dengan perahu. Begitupun mencari hakikat dalam tarekat, juga harus melalui piranti syariat. Maka dari pemahaman ini muncul kritik pedas yang dilayangkan kepada para pengamal tarekat dan jamiah-jamiah tarekat di Indonesia. Di antara kritikan mereka adalah, mereka berkata seperti ini, tidak paham Islam, masih mentah, wudhu tidak becus, sholat belum benar, tidak paham huruf Arab, kok berani-beraninya masuk tarekat?
Mereka menganggap tarekat di Indonesia pada umumnya tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum bertarekat sesuai dengan pemahaman mereka. Jamiah-jamiah tarekat di Indonesia dengan mudah dan sukarela menerima murid dari semua lapisan masyarakat tanpa mempedulikan kemampuan penguasaan ilmu syariat mereka. Mulai dari yang alim sampai mantan penjahat, diterima begitu saja menjadi keluarga besar tarekat dengan tangan terbuka. Hal ini menurut mereka tentu tidak selaras dengan kredo-kredo tasawuf yang sebenarnya. Permasalahan ini berakar dari pemahaman sepihak atas dua bait syair Imam Zainuddin Al-Malibari di atas. Padahal pendapat Syekh Zainuddin sejatinya tidak seperti pemahaman kelompok di atas. Syekh Abu Bakar Syatta berkata, sesungguhnya jalan wusul menuju akhirat itu ada 3, yaitu syariat, tarekat, dan hakikat. Ketahuilah, sesungguhnya wajib bagi orang yang berjalan menuju kebahagiaan akhirat untuk mengamalkan ketiga-tiganya. Tidak boleh meninggalkan salah satunya, sebab hakikat tanpa syariat adalah batal, sedangkan syariat tanpa hakikat akan sia-sia. Kutipan di atas menjelaskan bahwa menurut Syekh Abu Bakar Syatta, seorang pengamal tarekat tetap harus mengamalkan syariat tanpa boleh meninggalkannya sama sekali. Namun, bukan berarti untuk bertarekat, seseorang diwajibkan untuk menguasai ilmu syariat terlebih dahulu. Kewajiban menguasai ilmu syariat sebelum bertarekat ini, itu memang jika dalam tarekat tersebut tidak diajarkan tentang ilmu syariat. Jika tidak diajarkan karena semisal kesibukan sang guru mursyid, maka seyogyanya sang mursyid memerintah anak didiknya untuk berguru ilmu syariat kepada orang lain. Imam Ibnu Ajibah berkata, kemudian mursyid harus mengajarkan kepada muridnya apa yang wajib dalam agamanya, seperti tata cara bersuci, sholat, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, jika muridnya belum menguasainya. Juga mengajarkan ilmu tauhid yang mudah tanpa harus menyertakan dalil. Jika mursyid tarekat tersebut tidak sempat melakukannya, maka ia harus menyerahkan muridnya kepada orang lain untuk mengajarinya. Dari uraian Ibnu Ajibah ini dapat dipahami bahwa pemahaman sebagian kelompok tentang syarat untuk mengikuti tarekat harus menguasai ilmu syariat terlebih dahulu, ini merupakan pemahaman yang kurang tepat. Karena justru dengan bertarekat, seorang murid yang belum menguasai ilmu syariat akan mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang ilmu syariat dan tauhid. Penjelasan Ibnu Ajibah inilah yang kemudian menjadi landasan keputusan muktamar dan musyawarah besar Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah Nahdlatul Ulama atau Jatman yang pertama di Tegalrejo, Magelang tahun 1957 Masehi. Sobat Densa, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.